Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sally Sharpie dari kelas 1B Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan nomor induk mahasiswanya 221063105106. Yang pertama ada relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Nah, cara yang paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut itu diperoleh dari perkalian kartesian nih teman-teman. Nah, untuk definisi relasi juga ada 3. Ada definisi yang pertama yaitu perkalian kartesian atau Cartesian product antara himpunan A dan B ditulis A dikali B didefinisikan sebagai sebuah himpunan pasangan terurut. Sebagai komponen pertama adalah anggota himpunan A dan komponen kedua adalah anggota himpunan B. Nah, untuk definisi yang kedua ada relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Himpunan A disebut daerah asal dari R atau domain dan B disebut daerah hasil atau range dari R. Nah, untuk definisi yang ketiga ini ada relasi pada A adalah relasi dari A ke A. Contohnya, misal nih, A-nya ada himpunan 1, 2, dan 3. Nah, B-nya ada A dan B. Maka, A dikali B sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, dan seterusnya. Oke. Nah, di dalam relasi ini ada yang namanya beberapa istilah nih, teman-teman. Yang pertama, daerah asal atau domain yang kita sebut himpunan A. Nah, daerah asal atau biasa disebut domain juga suatu relasi himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Nah, untuk yang lawannya atau himpunan B yaitu namanya kodomain atau daerah kawan yang bisa disebut kodomain. Suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Nah, untuk yang ketiga ada yang namanya daerah hasil atau range. Disebut range, suatu relasi adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Oke, nah di relasi juga ada yang namanya penyajian relasi. Nah, penyajian relasi ini juga ada 3 cara nih teman-teman. Yang pertama ada himpunan pasangan berurutan. Misalkan A dan B dua himpunan, relasi dari A ke B, relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke setiap anggota himpunan B. Disebut hasil kali kartesius A dan B. Dan ditulis dalam notasi bilangannya A dikali B sama dengan XY merupakan X merupakan himpunan A dan Y merupakan himpunan B. Contohnya, himpunan A itu ada bebek, gajah, buaya, dan kadal. Nah, himpunan B ada mamalia, unggas, dan reptil. Sehingga relasinya menjadi range atau daerah hasil, yaitu bebek sama dengan unggas, gajah sama dengan mamalia, buaya sama dengan reptil, kadal sama dengan reptil. Nah, untuk penyajian relasi yang kedua ada yang namanya diagram panah relasi. Nah, relasi bisa dinyatakan dalam diagram panah. Misalnya, himpunan A berisikan nama anak dan himpunan B berisi warna kesukaan. Nah, tanda panah digunakan untuk menyatakan hubungan antara anak-anak dengan warna kesukaannya. Dan penyajian relasi yang ketiga yaitu diagram kartesius relasi. Relasi bisa dinyatakan dalam diagram koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y, relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Nah, di relasi juga ada yang namanya sifat-sifat relasi. Nah, sifat relasi ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada sifat reflektif atau refleksif. Misalkan R sebuah relasi yang didefinisikan pada himpunan P. Nah, relasi R dikatakan bersifat reflektif jika untuk setiap P merupakan himpunan P berlaku P, P merupakan daerah hasil atau range. Artinya, setiap anggota himpunan P berpasangan atau berrelasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, ada yang sifat simetris atau kita misalkan contohnya R sebuah relasi pada himpunan P. Nah, relasi R dikatakan bersifat simetris apabila untuk setiap XY merupakan bilangan merupakan daerah hasil berlaku YX merupakan daerah hasil. Artinya, XY ada dalam himpunan R, maka YX juga harus ada dalam himpunan R. Yang ketiga ada sifat transitif, misalkan R sebuah relasi pada himpunan P. Relasi R bersifat transitif apabila untuk setiap XY merupakan R dan YZ merupakan R, maka berlaku juga XZ merupakan R.
Nah, yang keempat ada yang namanya sifat antisimetris. Misalkan R sebuah relasi pada sebuah himpunan P. Relasi R dikatakan bersifat antisimetris apabila untuk setiap X, Y merupakan R dan Y, X merupakan R. Nah, berlaku juga X sama dengan Y. Nah, kita masuk ke fungsi. Definisi dari fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Nah, artinya fungsi merupakan bentuk relasi khusus. Setiap fungsi sudah bisa dipastikan relasi, namun setiap relasi belum tentu fungsi. Adapun syarat khusus yang harus dipenuhi suatu relasi agar bisa dikatakan fungsi, yaitu tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Artinya, seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu atau bercabang. Nah, jenis-jenis fungsi ini juga yang pertama ada fungsi injektif. Fungsi F disebut satu-satu atau injektif jika tidak ada elemen himpunan A yang mempunyai bayangan yang sama atau untuk setiap A, B merupakan himpunan A. Jika A tidak sama dengan B, maka fungsi A tidak sama dengan fungsi B. Contohnya, F sama dengan 1, W, 2, U, 3, V. Nah, saya juga menampilkan beberapa gambar fungsi injektif. Ini fungsi injektif, dan yang bagian kiri atau kanan ini bukan fungsi injektif. Yang kedua ada fungsi surjektif. Fungsi F dikatakan pada atau onto atau surjektif. Jika setiap anggota himpunan B adalah merupakan bayangan dari satu atau lebih anggota himpunan A. Nah, saya juga udah menampilkan beberapa gambar dari fungsi surjektif nih teman-teman. Nah, yang ketiga ada yang namanya fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomainnya harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Artinya, anggota kodomain tidak boleh bercabang. Nah, contohnya bijektif ini juga biasa disebut korespondensi satu-satu. Saya sudah menampilkan juga beberapa gambar fungsi dari bijektif. Nah, fungsi juga mempunyai notasi. Nah, penulisan fungsi sama seperti relasi. Misalnya, notasi dari fungsi A ke B bisa dinyatakan sebagai fungsi titik 2A, relasi B, fungsi A sama dengan B. Notasi tersebut memiliki arti fungsi F, memetakan setiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Jika fungsi F, X merupakan AX tambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah fungsi X sama dengan AX ditambah B. Oh, ternyata sudah selesai nih teman-teman. Bagaimana? Apakah mudah dipahami materi dan penjelasannya? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. See you on my next video. Bye-bye.